Tes tes tes, cek sound cek sound. Ya, kembali lagi teman-teman di channel saya. Oke, jadi saya masih melanjutkan ya pembahasan tentang token-token dari rekomendasi teman-teman ya di kolom komentar video-video sebelumnya. Jadi kita lanjut ya. Kali ini saya akan bahas render token teman-teman. Jadi render ini adalah kalau kita berbicara soal narasi, render ini masuk ke dalam narasi AI teman-teman. Yang kita tahu di 2024 ketika narasi AI itu datang, render ini jadi salah satu yang paling tinggi ya kenaikannya, dan ya alhamdulillah juga saya di 2004 ini kecipratan cuan dari si render ya, hampir 400% cuan di si render. Dan kalau kita tarik jauh dari kalau misalkan teman-teman hold dari 2023 ya, mungkin akan jauh lebih tinggi lagi, berkali-kali lipat ya. Oke, jadi sebelum masuk kita akan mengetahui dulu ya, kita kenalan dulu sama render token. Jadi apa itu render token ya? Jadi si render ini adalah solusi berbasis blockchain yang bertujuan untuk menyediakan tenaga rendering GPU secara terdistribusi. Jadi seperti menyewakan rendering GPU ya, tapi desentralisasi gitu ke seluruh dunia gitu, atau ke seluruh blockchain yang memang memakai. Nah, jadi ini memungkinkan kreator, animator, dan mungkin juga desainer 3D untuk memanfaatkan jaringan GPU yang mungkin tidak terpakai di seluruh dunia untuk disumbangkan gitu ya, atau disumbangkan tenaganya, kemudian nanti kita akan dapat token render. Nah, render ini juga dibangun di atas jaringan Ethereum teman-teman, atau nah di sini ada kontraknya Ethereum ya, atau ERC20. Jadi render menjadi bagian penting dari ekosistem Web3 yang berfokus pada desentralisasi komputasi grafis. Dan juga render terbaru sebetulnya juga masuk ke jaringan Solana ya teman-teman. Jadi semakin menguatkan posisi si render. Nah, kalau kita lihat si render ya, render ini utilitasnya banyak, yang salah satunya yang terbesar memang dia rendering untuk GPU. Nah, jadi kalau keunggulan dia adalah desentralisasi rendering. Jadi memungkinkan akses GPU lebih murah dan efisien dibanding metode tradisional. Nah, kalau kita cek di websitenya ya, atau coba kita di sini ada artikel dari Gemini. Jadi di sini dituliskan ya, berarti di CoinGecko tadi saya sempat baca. Jadi ada beberapa keunggulan dari si render ya, antara lain tadi ya, dia desentralisasi rendering, kemudian juga di sini ada privacy and security, artinya keamanan ya. Kemudian juga scalability atau skalabilitasnya tinggi, kemudian dia juga di sini ada transparansi ya, dan adil gitu dalam memberikan harga, dan juga use case of render network. Jadi di sini use case-nya juga jelas ya, dia bisa rendering untuk film, game, atau development untuk AI. Jadi AI itu butuh rendering teman-teman. Untuk mendeploy AI itu biasanya butuh rendering. Jadi kreator kecil juga bisa mendapatkan akses GPU berkualitas tinggi tanpa perlu memiliki perangkat yang mahal. Kayak misalkan teman-teman butuh rendering nih, teman-teman bisa menggunakan utilitas dari si render ini untuk render ya, tanpa harus teman-teman punya PC atau VGA yang bagus gitu. Nah, di website render ada contoh ya, rendering menggunakan render atau decentralized rendering. Di sini teman-teman bisa teman-teman lihat ya, di sini ini kualitas HD atau 4K mungkinnya, saya kurang ngerti juga untuk display, tapi yang jelas ini bagus sekali, detail sekali, dan saya yakin juga kualitas seperti ini tidak akan bisa dijalankan atau dirender menggunakan PC biasa. Jadi memang itulah keunggulan dari si render. Oke, kita lihat videonya dulu.
Bagus banget teman-teman. Jadi sekelas film juga kayaknya bisa ya dibuat di render. Dan tentunya mungkin bayaran tokennya lebih mahal. Ataupun teman-teman yang mungkin punya resource lebih gitu, punya PC spek gaming yang gak kepakai, bisa istilahnya disewakan lah di render untuk mendapatkan nanti token render teman-teman. Nah ini contoh kedua. Kita lihat detailnya seperti apa teman-teman. Detail banget ya. Tuh. Ini kelas-kelas studio besar teman-teman. Jadi nah untuk mekanismenya teman-teman render itu melakukan seperti ini teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman di sini ada request ya, request job. Jadi teman-teman misalkan mau render animasi, entah itu game atau pemodelan untuk AI. Nah, teman-teman nanti request, nah di sini di submit ya, pekerjaan seperti apa, kemudian masuk. Nah, di sini baru ada komputer-komputer di seluruh dunia yang tergabung dalam blockchain render yang siap rendering, teman-teman ya, siap melakukan pekerjaan. Kemudian jadi request kita tadi di sini diolah, di render, set. Nah, kemudian masuk. Nah, nanti keluar, masuk lagi ke kita gitu. Setelah selesai renderingnya, nah dia masuk ke kita, dan sebaliknya untuk yang mengerjakan gitu ya. Nah, nanti ketika ada request, nah ini ada render nih, resource-nya butuh segini. Nanti teman-teman bisa accept gitu ya, set, dan peluang mendapatkan tokennya berapa misalkan. Set, kita langsung dapat setelah berhasil rendering, kita dapat token, teman-teman. Di sini ada token render, dan sebaliknya untuk user sebelum dia submit sebetulnya dia sudah memasukkan token gitu ya. Di sini dikalkulasi misalkan oh rendering ini butuh berapa resource, butuh berapa token. Nah, gitu. Jadi ini mutualisme ya, saling menguntungkan lah gitu ya. Jadi teman-teman yang punya resource berlebih dan nganggur pun jadi dapat uang ya dari orderan si user ini gitu kurang lebih teman-teman. Nah, ini juga fundamental seperti ini membuat render bekerja sama dengan banyak studio animasi ya. Mungkin studio animasi, studio gaming, dan platform mungkin metaverse untuk menyediakan layanan rendering canggih. Nah, nantinya juga si render ini akan ekspansi ke layer 2 teman-teman, seperti Polygon untuk mengurangi biaya gas dan mempercepat transaksi, karena render yang sekarang masih berada di jaringan Ethereum. Yang kita tahu Ethereum itu mahal, kemudian juga tidak ya lambat gitu ya. Jadi transaksinya tidak secepat mungkin Solana gitu ya, atau Polygon ya. Kemudian juga kedepannya mungkin si render ini akan diadopsi massal. Jadi pengguna render mungkin nanti meningkat seiring dengan lonjakan pemerintahan untuk aplikasi grafis 3D seperti kan banyak juga sekarang game AAA ya, dan pembuatan mungkin konten-konten virtual gitu. Oke, nah itu dari segi utilitas dan fundamental. Kita sekarang masuk ke market outlook ya. Nah, ini adalah market outlook dari si render. Jadi harga render saat ini adalah di sini sudah $8 ya. $8, dan kalau kita lihat di sini dia masih terperangkap di antara resisten dan support. Jadi support terdekat ada di 7,311 dan resistennya ada di 8,27, which is itu tinggal sedikit lagi untuk dia bisa breakout. Nah, namun untuk breakout dia masih terkendala teman-teman. Sepertinya dia akan konsolidasi dulu di area sini ya. Jadi dia mungkin nanti akan pas di resisten memantul dan mungkin akan konsolidasi dulu kemudian naik gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di sini di indikator stokastik RSI dia sudah menunjukkan bahwa harganya sudah overbought ya. Jadi sudah berada di area jenuh beli. Jadi
sudah waktunya dia akan turun dulu, kemudian akan memantul di area antara support and resistance. Jadi teman-teman bisa fokus di kedua area tersebut, ada di 7343 itu adalah supportnya, dan 825 lah. 825 itu adalah resisten. Jadi jika bisa melampaui harga tersebut, itu render akan naik tinggi ya. Dan kalau kita lihat sekarang, ada faktor pendukung potensial untuk kenaikan render teman-teman. Jadi mungkin sebentar lagi atau ya di tahun ini adopsi metaverse dan AI mungkin akan masif ya, atau akan berjalan lah. Jadi keduanya membutuhkan rendering grafis tingkat tinggi yang secara langsung mendukung adopsi render juga gitu. Nah, kemudian juga mungkin nanti akan migrasi ke layer 2, membuka peluang lebih besar lagi nih untuk pengguna skala kecil sehingga menengah. Jadi orang yang nggak mesti harus punya Ethereum gitu untuk menggunakan si render gitulah. Contohnya seperti itu. Atau token Ethereum. Jadi tidak lama juga gitu. Kemudian mungkin juga ekspansi ke use case dari sekedar rendering ke pelatihan model AI menggunakan GPU terdistribusi. Nah, untuk persaingannya gitu ya, atau resiko yang perlu diperhatikan. Jadi proyek lain seperti Golem dan Flux juga bersaing dalam ruang komputasi terdesentralisasi. Jadi bukan hanya render teman-teman yang mempunyai utilitas atau fundamental seperti itu. Jadi ada Golem dan Flux ya. Itu juga sama, rendering terdesentralisasi. Kemudian juga seperti token-token lain gitu, volatilitas pasar memang tinggi ya. Pasar kripto rentan terhadap fluktuasi besar yang dapat mempengaruhi juga render. Nah, kemudian adopsi teknologi. Jadi keberhasilan render tergantung pada adopsi industri kreatif secara luas ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya render token ini adalah salah satu proyek yang memang menjanjikan di era Web3 ya. Nah, dengan harga saat ini di tadi berapa sih? Di $8 dan potensi pasar yang besar, render layak menjadi perhatian bagi investor yang percaya pada pertumbuhan industri kreatif, metaverse, dan juga AI. Jadi gitu aja ya. Ada rekomendasi mungkin untuk teman-teman beli jika harga berhasil bertahan ya di harga ini dan menunjukkan pola-pola bullish ya, perlu dicatat. Hold untuk investasi jangka panjang terutama metaverse jika metaverse dan AI berkembang pesat teman-teman. Jadi jika tidak ada, udah nggak usah terlalu idealis lah, langsung jual aja atau take profit atau cut loss. Nah, kemudian juga pantau level support tadi ya. Di sini support di 7,3 lah, 7,3 itu level support, kemudian di 2,88 8,25 itu adalah area resisten. Jadi itu pantau juga teman-teman. Itu aja paling untuk video pembahasan kali ini. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Render ini akan menjadi tulang punggung industri kreatif di masa depan mungkin atau gimana? Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau dibahas ya, token pilihan teman-teman atau token jagoan teman-teman, boleh banget komen di setiap video saya dan juga like. Nanti saya akan bahas berurutan ya, jadi perantrian. Jadi jika teman-teman komen sekarang mungkin langsung saya bahas. Komen yang selanjutnya jadi saya bahas setelah komen yang saat ini gitu ya teman-teman. Oke, itu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.